Selamat pagi, 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 semangat pagi, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sahabat-sahabat DKC dimanapun berada, salam damai Kristus. Pada video sekarang, kami akan mengangkat topik pengajaran untuk awam Katolik. Judulnya adalah Gereja Memberikan 5 Perintah. Apa itu? Nah, sebelum kita mulai, mari kita sapa-sapa dulu untuk Bapak Uskup kita, juga pastor, suster, bruder, frater, juga sahabat-sahabat dari Damai Kasih Channel dan adik-adik OMK kita ya, muda-mudi Katolik. Jadi pengajaran ini benar-benar pengajaran untuk semua umur dan semua lini masyarakat, khususnya juga bagi mereka yang mau mengenal pengajaran dari Gereja Katolik. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita mulai. Tapi sebelumnya kita juga memohon untuk menjaga tutur kata di kolom komentar dan juga di live chat. Ya, sekarang mari kita mulai pengajaran Katolik kita. Sejak kapan ada 5 perintah gereja? Sejarah gereja menunjukkan adanya perkembangan perintah gereja hingga sampai dirumuskan ada 5. Seperti yang kita ketahui sekarang ini. Di zaman sekitar tahun 300-an sudah ada semacam penekanan kewajiban untuk menghadiri misa setiap hari Minggu dan hari perayaan kudus lainnya, dan untuk menerima sakramen. Jadi Bapak Ibu, di tahun 300-an atau di abad ketiga itu sudah ada tradisi di mana gereja mewajibkan untuk awam mengikuti misa setiap hari Minggu, menghadiri perayaan kudus, ya berarti ini ada perayaan-perayaan lain ya, seperti mungkin Paskah atau Natal, dan juga untuk menerima sakramen. Jadi pada awalnya ada 3. Nah, penekanan ini terus berkembang sampai abad ke-7, di mana diberikan sanksi bagi mereka yang tidak mengikuti misa Minggu dan hari-hari perayaan yang telah ditentukan gereja. Namun hal ini belum secara resmi disebut sebagai perintah gereja. Jadi apa yang telah terjadi di abad ketiga berkembang selama 4 abad hingga abad ke-7, namun ditambahkan sanksi Bapak Ibu. Nah, demikian pula pada zaman Santo Bonifacius, yaitu tahun 672 hingga 754 Masehi. Regino dari Prum tahun 915 Masehi. Namun kehadiran dalam misa kudus selalu ditekankan atau wajib. Demikian juga kehadiran dalam perayaan-perayaan kudus. Perintah gereja pertama kali dikenal di zaman Paus Celestin V di abad ke-13. Namun isinya tidak sama dengan yang kita kenal sekarang. Jadi sejak dari abad ketiga sampai abad ke-13 itu ada 10 abad perkembangan, baru perintah gereja ini mulai dikenalkan di zaman Paus Celestin ke-5. Santo Antonius dari Florence tahun 1439 dalam Summa Theologica part 1 ke-17 paragraf ke-12 mengeluarkan 10 perintah gereja yang kemudian diperbaharui oleh Santo Petrus Canisius dalam Summa Doctrinae Christianae tahun 1555. Begitu juga Santo Bellarminus dalam Doctrina Christiana tahun 1589. Kita lanjut. Apa aja sih sebenarnya Bapak Ibu 5 perintah gereja itu? Yang pertama, merayakan hari raya atau yang juga disamakan dengan hari Minggu yang ditentukan gereja. Jadi ini perintah ya Bapak Ibu. Yang kedua adalah mengikuti perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari raya yang diwajibkan. Nah, nanti kalau ada pertanyaan gimana hari Sabtu? Ya, hari Sabtu itu sama seperti di hari Minggu. Dan juga ada perayaan-perayaan hari raya wajib ya, seperti yang Bapak Ibu ketahui. Ada Trihari Suci, ada Rabu Abu, ada Natal,
Ya, jadi Bapak Ibu juga mungkin ada nanti hari raya Pentakosta. Jadi di mana hari-hari raya besar kita diwajibkan untuk datang menyambut Ekaristi. Selanjutnya adalah perihal berpuasa dan berpantang pada hari-hari yang ditentukan. Nah, seperti kemarin kita telah melewati masa Prapaskah, itu adalah kewajiban bagi umat Katolik. Jadi bukan lagi boleh atau enggak, tapi wajib ya. Jadi hal berpuasa dan pantang pada hari-hari yang sudah ditentukan gereja sifatnya wajib. Yang keempat adalah mengaku dosa sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Nah, mungkin Bapak Ibu yang belum mengaku dosa, silahkan untuk mencari romo atau gereja terdekat mengakui dosa-dosa melalui sakramen tobat. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum tahu atau mungkin kurang informasi bahwa setiap hari raya besar seperti Natal atau Paskah, gereja membuka sakramen tobat untuk umat Katolik. Jadi siapa saja untuk membersihkan diri pada hari raya penting, mereka diperbolehkan untuk hadir dan malah bahkan wajib untuk ikut sakramen tobat. Sehingga kita benar-benar memiliki hati yang bersih, dan sakramen tobat itu tidak hanya di hari raya, bisa juga di hari-hari lain. Misalkan Bapak Ibu telah melakukan dosa-dosa yang mungkin Bapak Ibu menjadi penghalang untuk menerima sakramen Ekaristi, bisa datang ke pastor atau gereja terdekat untuk mengaku dosa. Yang kelima adalah menerima komuni kudus sekurang-kurangnya sekali setahun pada masa Paskah. Nah, jadi Bapak Ibu perlu diketahui bahwa puncak perayaan dalam gereja Katolik adalah masa Paskah, di mana wafat dan kebangkitan menjadi ujung tombak dan hal penting dalam iman kekatolikan. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu meluangkan waktu dan hadir bersama keluarga, atau yang tidak punya keluarga, hadir dengan diri sendiri atau bersama orang tua ke gereja untuk menerima komuni, khususnya pada masa Paskah. Apa sih tujuan dari 5 perintah gereja sehingga gereja menganggap ini penting bagi umat awam Katolik? Yang pertama, untuk menentukan dan menjelaskan ajaran-ajaran iman. Yang kedua, untuk melaksanakan tentang waktu dan cara sehubungan dengan hukum ilahi yang tidak secara jelas disebutkan dalam hukum itu. Misal, tentang kewajiban umat beriman untuk menerima Ekaristi di masa Paskah dan mengaku dosa sekurang-kurangnya setahun 1 kali. Yang ketiga, yaitu untuk menentukan batasan hukum moral pada saat hati nurani sulit memutuskan. Nah, ini penting sekali ya Bapak Ibu, karena selama kita hidup dalam bersosialisasi, bermasyarakat, kadang kita menganggap era modernisasi ini tanpa batasan. Jadi justru dengan kita hadir di dalam gereja, menerima perayaan Ekaristi, ini menambah kita batasan-batasan hukum terhadap hati nurani kita, supaya kita tidak larut dalam penyesatan-penyesatan yang ada di luar sana oleh era modernisasi saat ini. Yang keempat adalah untuk melestarikan dan menjaga pelaksanaan hukum yang lebih tinggi. Misalnya untuk melaksanakan hukum dalam 10 perintah Allah. Yang kelima, untuk menentukan batas minimum yang mutlak bagi umat beriman dalam doa dan usaha melaksanakan perintah Tuhan. Nah, ini menarik yang poin kelima ya, di mana gereja itu memiliki batasan-batasan minimum untuk umat awam Katolik, supaya dalam beriman juga ada suatu usaha untuk melaksanakan perintah Tuhan. Masa iya sih setahun sekali kita nggak bisa hadir perayaan Ekaristi, atau masa iya sih dalam setahun sekali kita tidak bisa hadir dalam sakramen tobat, atau mungkin menerima komuni. Dari 365 hari yang Tuhan berikan untuk kesempatan, satu aja, itu minimum yang tadi kita sebutkan ya. Mari kita lanjutkan ke hal yang berikutnya. Bagaimana hukum gereja memandang
5 perintah gereja dalam KGK ya. Katekismus Gereja Katolik. Pada nomor 2041 dikatakan perintah-perintah gereja melayani kehidupan kesusilaan yang berhubungan dengan kehidupan liturgi dan hidup darinya. Sifat wajib dari hukum positif ini yang dikeluarkan oleh gembala-gembala hendak menjamin satu batas minimum yang mutlak. Nah, ini mutlak ya Bapak Ibu, yang mutlak perlu bagi umat beriman dalam semangat doa dan usaha yang berkaitan dengan kesusilaan, pertumbuhan, kasih kepada Allah dan sesama. Nah, jadi kalau batas minimumnya saja Bapak Ibu tidak bisa lakukan, berarti di sini lagi ditekankan bahwa umat beriman. Jadi iman Bapak Ibu itu perlu dikoreksi kembali ya. Kita lanjutkan. Pada KGK nomor 2042 tertulis, perintah pertama, engkau harus mengikuti misa kudus dengan khidmat pada hari Minggu dan hari raya. Nah, jadi Bapak Ibu maaf saya kasih penjelasan dan juga penekanan bahwa ada kata-kata hikmat. Jadi kita datang tidak hanya sebagai formalitas untuk mengikuti perayaan Ekaristi atau misa kudus, tapi juga mengikutinya dengan hikmat. Perintah pertama menuntut umat beriman supaya mengambil bagian dalam Ekaristi, manakala persekutuan Kristen berkumpul pada hari peringatan kebangkitan Tuhan. Bandingkan dengan buku CIC Kanon 1246 dan sampai 1248, juga buku CCEO Kanonik nomor 881 dan juga 124. Perintah kedua, engkau harus mengaku dosamu sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun. Menjamin persiapan untuk Ekaristi melalui penerimaan sakramen pengakuan yang melanjutkan pertobatan dan pengampunan yang telah diperoleh dalam pembaptisan. Bandingkan dengan CIC Kanon 989 juga CCEO Kanon 719. Perintah yang ketiga adalah engkau harus sekurang-kurangnya menerima komuni kudus pada masa Paskah dan dalam bahaya maut. Bahaya maut itu artinya di mana kita sudah berada di dalam situasi untuk menghadap Tuhan. Hal ini menjamin satu batas minimum untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Sekali lagi saya ulang, menjamin satu batas minimum untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Dalam hubungan pesta-pesta Paskah, asal dan pusat liturgi Kristen ya, bandingkan dengan CIC Kanon 920, CCEO dan Kanon 708, 881 dan poin ketiga. Jadi di KGK Katekismus Gereja Katolik nomor 2042 ada perintah pertama di mana kita mengikuti misa kudus, dan perintah kedua adalah kita harus mengaku dosa dalam 1 tahun sekali, dan perintah yang ketiga adalah sekurang-kurangnya menerima komuni kudus pada masa Paskah atau dan dalam bahaya maut ya. Kita lanjutkan. Pada KGK 2043, perintah keempat, engkau harus merayakan hari raya wajib, melengkapi hukum hari Minggu dengan keikutsertaan dalam pesta-pesta utama liturgi yang menghormati misteri Tuhan, perawan Maria, para kudus. Bandingkan dengan buku CIC Kanon 1246, juga di buku CCEO Kanon 881, poin 14, 980, dan paragraf ketiga. Perintah kelima, engkau harus menaati hari puasa wajib, menjamin waktu penyangkalan diri dan pertobatan yang mempersiapkan kita untuk berpesta, untuk pesta-pesta liturgi. Mereka membantu agar memenangkan kekuasaan atas hawa nafsu dan memperoleh kebebasan hati. Nanti bisa dilihat di CIC Kanon 1249 sampai 1251, juga CCEO Kanon 882. Umat beriman juga berkewajiban menyumbangkan untuk kebutuhan material gereja sesuai dengan kemampuannya. Bandingkan dengan CIC Kanon 222. Baik,
Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, demikianlah pengajaran gereja tentang 5 perintah gereja. Semoga menambah wawasan juga menumbuhkan iman Bapak Ibu di dalam gereja Katolik. Salve berkah dalam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.